Dia pakai masker. Pakai masker ya. Halo Kak, Ya. mungkin untuk 3 pertanyaan terakhir ini akan membahas perkembangan emosi dari kakaknya. Bisa dimulai? Oke, tunggu ya bentar ya, kasih ini dulu. Oh iya, Oke, udah. Yuk. jadi untuk usia kakak yang sekarang, di mana kakak berada di masa dewasa awal, apakah ada perbedaan tentang cara kakak mengendalikan emosi dibanding masa kakak saat remaja? Oke ya. Itu Iya Kak. sebetulnya saya ya dari dulu bukan kayaknya orang yang bisa mengekspresikan emosi apalagi amarah ya. Marah, anger itu saya kurang bisa mengekspresikan itu apalagi ke orang lain gitu. Mungkin cara saya ekspresikannya dari dulu ini berlaku dari remaja bahkan sampai sekarang gitu. Kalau untuk anger itu saya agak sulit mengekspresikan apalagi ke orang lain. Mungkin saya bisa ekspresikannya ketika saya bersama dengan orang-orang terdekat saya misalnya kayak suami, misal anak, adik gitu. Itu saya bisa ekspresikan. Tapi kalau untuk yang lain kan kalau emosi itu ada banyak kan, bukan cuma anger kan. Tapi kalau untuk kasih sayang itu saya juga bisa ekspresikan. Nah, kalau ketika saya merasa emosi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan selalu mencoba calming down dulu emosi saya gitu. Sebelum saya berbicara. Misal nih kalau dalam sebuah situasi diskusi, ya diskusi secara umum begitu, entah di kampus atau di mana ada orang-orang yang ternyata memancing nih apa yang dia katakan bisa memancing emosi dan at the point saya akan diam dulu, saya akan calming down dulu emosi saya baru saya berbicara gitu. Jadi tidak serta-merta ketika saya merasa saya emosi ada anger yang saya rasakan di dalam diri saya langsung saya utarakan itu biasanya tidak gitu. Seperti itu sih. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Syahid. Oh iya Kak, iya. Lupa. Maaf Kak. Eh, jadi eh, mungkin karena tadi kakak sudah jelaskan dengan rinci, Hmm. jadi pertanyaan kedua kayaknya sudah terjawab Kak. Jadi kita lanjut ke Hmm. pertanyaan ketiga saja ya Kak. Oke. Eh, Bagaimana kakak menjalani kehidupan sehari-hari bersama keluarga kakak? Di mana kan kakak sebelumnya itu orangnya sibuk, banyak kegiatan gitu.
karirnya bagus lah Mm-mm. sebelum menikah. Nah, untuk sekarang kan sudah menikah. Bagaimana kakak menjalani kehidupan sehari-hari kakak bersama keluarga, bersama suami dan anak? Oke, jadi ya teman-teman ternyata kecap apa yang saya jelaskan di awal ya, bahwa memang saya dulunya wah sibuk sekali. Di waktu yang bersamaan saya kerja di Kementerian PUPR, di waktu bersamaan saya juga jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar gitu. Dan I do love all of my jobs gitu. Saya suka sekali itu dan ternyata pada saat saya menikah, saya masih jalani itu, turning point adalah ketika saya melahirkan. Ketika saya melahirkan dan suami saya ternyata penempatan di luar daerah, berarti saya harus moving dong. Saya harus ikut ke suami saya gitu karena prinsip saya adalah saya harus selalu bersama dengan keluarga saya. Nah, di situ memang semuanya berubah. I had to resign from my apa ya, dari semua pekerjaan-pekerjaan yang saya cintai dulu saya harus keluar dari itu dan saya harus di awal-awal saya belum jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada saat saya pindah ke Kendari, saya tidak langsung menjadi dosen di sana. Dan saya 100% menjadi ibu rumah tangga. Yang itu betul-betul berbeda sekali. Pressure-nya pressure-nya ada banyak. Yang pertama, peran yang baru sebagai ibu. Itu pasti sangat, 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 wow, struggling ya. Kemudian yang kedua, untuk membiasakan untuk beradaptasi kembali dengan suasana yang baru, tempat yang baru, lingkungan baru, kebiasaan yang baru, itu susah sekali. Nah ya, betul-betul pokoknya hampir awal-awal peran saya sebagai ibu itu semuanya struggling lah gitu ya. Tapi alhamdulillahnya saya jalani itu semua dengan baik karena saya punya support. Saya punya support system, saya punya supporter. Supporter saya itu suami saya, keluarga saya, ibu saya, adik saya, mertua saya yang luar biasa baiknya. Meskipun saya di sini cuma tinggal bertiga, tapi support-support itu selalu saya dapatkan ketika saya butuh. Saya selalu bisa mendapatkan support itu. Adik sama ibu saya sering datang ke sini untuk menemani saya gitu. Jadi ya saya bisa melalui itu semua, akhirnya saya bisa sampai seperti ini, saya bisa kembali mendapat kesempatan untuk mengajar di Universitas Muhammadiyah Kendari dan bisa kembali join sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah online, misal menjadi moderator atau bisa menjadi narasumber kayak gitu. Ya, sekarang saya sudah bisa menerima semua kondisi saat ini dan ya, yeah, here I am. Hmm. Semuanya dulu struggling. Cuman karena sekali lagi bahwa ada support system, alhamdulillahnya saya bisa menjalani semuanya. Strugglingnya, wah jangan dibayangkan ya. Susah sekali. Nanti dijalani sendiri kalau misal sudah menikah dan ada di kondisi yang mungkin saya jalani kemarin-kemarin. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Ya Kak, kami mengucapkan karena penelitian sudah habis, kami Mm-mm. kelompok ini Kak mau mengucapkan terima kasih kepada Kakak sudah mau diwawancarai nih terkait perkembangan pada masa dewasa awal ini Kak. Dan Mm-mm. juga kami itu banyak belajar banget nih dari Kakak, juga jadi motivasi sebenarnya Kak dari kisahnya Kakak gitu. Apalagi tadi Tasya teman saya kayak uh, di grup kayak wah kerennya ini Kakak, kayak pengen juga pengen juga Alah, alah. dapet suami yang apa yang nggak mengekang begitu, kayak banyak banget Ya. yang kita bisa pelajari dari Kakak. Jadi thank you so much Kak sudah mau bergabung sama kami Kak. Oke. Ini nah, saya kasih pesan. Saya kan dulu di Unhas juga S1. Kalau saya sebaiknya teman-teman itu betul-betul maksimalkan semua peluang yang ada di kampus. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Belajar,
Kalau misal ada lomba, ikut lomba. Kalau ada kegiatan, ikut kegiatan. Kalau ada kesempatan untuk tampil-tampil saja belajar. Karena kita pasti learning by doing begitu. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Jadi ketika ada peluang harus dimaksimalkan. Harus jadi orang yang oportunis. Oportunis artinya bahwa bisa melihat semua kesempatan dan memanfaatkan kesempatan itu. Belajar, jangan malu. Itu yang selalu saya kasih pesan ke Caca, jangan malu. Karena lingkungan itu bentuk kamu. Gitu. Sama Makasih. yang perempuan jangan terlalu bucin sama laki-laki, belajar yang baik, kerja dulu. S2 dulu, S3 dulu baru menikah. Tasya, Oke, Tasya. Terima kasih banyak, Kak. oke. Ah, Mungkin lancar sekian lagi. dari kami, Kak. Boleh kita mungkin boleh foto sesi foto aja bersama Kak. Oke. Tasya Hasifa kayaknya lagi jelek ya Foto jaringannya. pakai HP gitu, Bu. Oh, bisa, Ji. Iya, silakan. Mungkin kita gaya. Hitung, Tasya. Saya hitung apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mungkin boleh di screenshot, Kak. Jadi foto lagi. Ya, di capture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Terima kasih Kak. banyak, Kak. Makasih, Kak. Banyak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Waalaikumsalam.